Hidup adalah permainan pilihan. Berani melangkah atau diam di tempat. Di sini, kami membagikan cerita, pengalaman, dan perjalanan. Selamat datang di Gambler Story. Bayangkan, kalian sedang mengantar orderan tengah malam. Jalan sepi, hujan deras, lampu motor berpendar di aspal basah. Tiba-tiba, GPS mengarahkan ke gang yang bahkan tidak kalian kenal. Dari jok belakang motor, terdengar napas berat, tapi penumpang kalian tidak terlihat. Dan pesan misterius muncul di layar ponsel dari nomor yang sudah offline berbulan-bulan. Kalian mulai merasa, malam ini, orderan terakhir ini tidak akan pernah selesai. Aku menyalakan motor. Suara mesinnya menggerung pelan di tengah jalan yang sepi. Hujan tipis masih menetes dari langit malam, menimbulkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Lampu jalan sebagian mati, sebagian lagi berkedip seperti ingin memberitahu sesuatu yang tidak ingin aku mengerti. Jaket ojol yang kuselimuti terasa berat, basah karena embun, tapi tetap kubiarkan menempel di tubuhku. Biasanya aku menikmati malam seperti ini. Sepi, tenang, hanya suara ban motor dan hujan yang menemani. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku membuka aplikasi ojolku, menatap layar yang menunjukkan beberapa order yang masuk. Sebagian dari mereka jelas, alamat lengkap, foto penumpang, rating, estimasi jarak. Tapi ada satu order yang aneh. Tidak ada foto penumpang. Hanya tulisan, tengah malam, antar ke alamat, dan lokasi tujuan yang jauh, di ujung kota melewati gang-gang sempit yang aku kenal angker. Aku mengernyit, jari menahan diri untuk tidak menekan tombol terima, tapi tarifnya tinggi, cukup untuk mengganti bensin sebulan penuh. Aku menelan ludah, menekan tombol hijau itu dan seketika notifikasi berubah menjadi order diterima. Mesin motor semakin bising saat aku menyalakan lampu depan. Jalanan di depanku hening, hanya terdengar suara air hujan yang menetes dari atap warung. Angin yang meniup pepohonan dan sesekali suara anjing yang menggombong jauh di kejauhan. Aku menengok spion, tapi tidak ada siapapun di belakangku. Penumpang belum muncul. Biasanya penumpang muncul dengan membawa helm, tapi malam ini tidak ada gerakan, tidak ada langkah kaki. Aku menekan klakson pelan, setengah bercanda, setengah merasa tidak nyaman. Tidak ada jawaban. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya malam yang sepi, dan aku terlalu mudah terkejut. Aku mulai menelusuri jalan utama menuju alamat tujuan. GPS di aplikasi menunjukkan rute, tapi sesuatu terasa salah. Jalan-jalan yang biasa kulalui tiba-tiba terasa asing. Pohon-pohon di sisi jalan tampak lebih gelap dari biasanya. Bayangan mereka bernari-nari mengikuti lampu motor. Hati kecilku berbisik, ini terlalu aneh. Tapi aku menekan rasa takut itu. Aku seorang driver ojol. Aku menghadapi malam-malam panjang sendirian. Rasa takut adalah bagian dari pekerjaanku. Tapi malam ini, rasa takut itu berbeda, lebih nyata, lebih menekan dada, seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap putaran roda motorku. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap ponsel. Notifikasi kecil muncul, pesan dari sistem aplikasi. Perjalanan dimulai, tapi ada satu hal yang membuatku berhenti sejenak. Alamat tujuan tampak berubah-ubah di peta. Aku menelan ludah, tidak mungkin, pikirku. Aku mengecek layar berkali-kali memastikan jariku tidak salah menekan. Tapi setiap detik yang berlalu, lokasi tujuan bergerak sedikit demi sedikit, selalu menuntunku ke gang-gang sempit, ke jalan yang tidak pernah kulalui, jalan yang bahkan lampunya pun mati semua. Hujan semakin deras, dan angin malam membuat jaketku basah kuyup. Motor terasa berat, ban bergesekan dengan aspal basah, menciptakan suara yang semakin menekan suasana. Di tengah perjalanan, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Sebuah nafas terdengar dari jok belakang. Aku menoleh cepat ke spion, tapi kosong. Tidak ada siapapun, hanya bayangan motor sendiri yang bergetar di lampu jalan. Aku menarik nafas, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah, pikirku. Mungkin aku terlalu larut dalam malam sepi ini. Tapi napas itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih berat. Seakan ada sesuatu yang menempel di punggungku, di jok belakangku. Aku menoleh sekali lagi, tetap kosong.
tapi rasa dingin merayap di leherku, seperti tangan es yang menahan kulitku. Aku mempercepat laju motor, berusaha sampai ke alamat tujuan secepat mungkin. Namun semakin jauh aku melaju, semakin terasa bahwa malam ini tidak seperti malam biasanya. Ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan, sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Suara hujan, suara mesin, dan suara nafas yang entah dari mana itu semakin nyata. Aku menundukkan kepala, menatap lampu motor yang hanya menerangi beberapa meter di depanku, berharap segera tiba di tujuan, tapi sesuatu memberitahuku, malam ini, orderan terakhir ini tidak akan pernah selesai. Aku masih merasakan napas dingin di leherku, meskipun jok belakang kosong. Motor melaju pelan di jalan sempit yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Bayangan mereka menari-nari di terpa lampu motor. GPS menuntunku terus, tapi semakin lama, rute itu semakin aneh. Jalan yang seharusnya lurus berubah menjadi ganggang berliku, lorong gelap yang sepi dari lampu maupun rumah. Aku menekan klakson beberapa kali, berharap ada kendaraan lain, atau setidaknya seseorang di jalan ini. Tapi yang terdengar hanya suara hujan dan gesekan ban dengan aspal basah. Layar aplikasi ojolku menampilkan informasi penumpang. Nama, anonim, rating, strip, foto, kosong. Aku menelan ludah, jari gemetar menatap tombol chat penumpang. Aku ragu untuk mengirim pesan, tapi ada rasa penasaran yang mendorongku, meskipun hati kecilku menjerit, jangan lanjutkan. Aku akhirnya menekan tombol chat. Pesan pertama keluar. Halo, saya sudah di lokasi. Masih menunggu saya? Tidak ada balasan. Aku menghela napas panjang. Biasanya penumpang akan membalas dengan cepat, tapi malam ini tidak ada. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan fokus pada jalan, tapi sesuatu membuatku berhenti sejenak. Di spion, aku menangkap bayangan, sosok samar duduk di jok belakang. Aku menoleh cepat, tapi kosong. Hanya jok hitam motor, basah karena hujan. Mungkin itu hanya bayangan, pikirku, tapi jantungku berdetak lebih kencang. Aku menepikan motor sebentar, menoleh ke sekeliling. Jalan sunyi, hanya hujan dan beberapa daun berguguran. Tidak ada siapapun. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku menyalakan lampu hazard untuk beberapa detik, dan ketika kulihat lagi spion, bayangan itu hilang, tapi rasa dingin di punggungku tetap ada. Aku kembali menekan gas, memacu motor pelan agar bisa segera sampai. Jalan semakin sempit. Di kanan kiri, tembok tua dan pagar berkarat muncul tiba-tiba. Pohon yang menjulang tinggi menutupi cahaya bulan, membuat jalan semakin gelap. GPS menuntunku masuk ke gang yang aku kenal angker. Warga sekitar selalu bilang, jangan lewat sini malam-malam, ada yang mengikuti. Aku menggeram pelan, mencoba menepis rasa takut. Mungkin ini hanya malam yang panjang dan lelahku membuatku terlalu sensitif. Tapi begitu aku melaju, motor tiba-tiba tersendat, mesin hampir mati, dan cahaya lampu depan berkedip. Aku menepikan motor, menekan starter beberapa kali. Saat itu, terdengar suara pelan dari jok belakang. Mas? Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya hujan yang semakin deras, suara angin, dan bayangan gelap pohon. Napasku memburu, dan jantungku seolah ingin keluar dari dada. Aku memegang setang motor lebih erat, tangan basah oleh jaket yang kuyakini sudah dingin setengah jam lalu. Tapi di jok belakang, ada bekas jejak air, seperti seseorang baru saja duduk di situ. Aku menatap layar ponsel lagi. Alamat tujuan masih jauh, tapi GPS tiba-tiba menunjukkan jarak semakin dekat dengan cepat, seperti motorku menembus ruang dan waktu. Aku merasa gelisah. Ini bukan lagi orderan biasa, sesuatu tentang orderan ini salah. Aku mencoba mengingat jalan mana yang kulalui, tapi rute yang kulihat di peta tidak pernah sama dengan jalan yang aku lalui sebelumnya. Semuanya terasa familiar tapi aneh, seolah pernah kulalui tapi tidak sekarang. Aku menekan tombol hubungi penumpang untuk pertama kalinya. Nada sambung terdengar, tapi tidak ada suara. Hanya napas berat, jauh, tapi terdengar begitu dekat di telingaku. Aku menundukkan kepala, mencoba melihat ponsel, tapi bayangan di jok belakang seakan menempel di mataku. Detik demi detik terasa seperti menit. Aku merasakan tangan gemetar di setang motor, tubuh menegang. Aku sadar, malam ini berbeda. Orderan terakhir ini bukan sekedar perjalanan, bukan sekedar tarif tinggi.
Ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan, sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Napas, bayangan, dan rasa dingin itu semua menunjuk pada satu hal. Orderan ini tidak akan pernah selesai, dan aku sudah terjebak di dalamnya. Aku menelan ludah dan menarik napas panjang. Dengan tangan gemetar, aku menekan gas lagi. Jalan gelap menanti, hujan semakin deras, dan bayangan di jok belakang tidak bergerak, tapi tetap menatapku. Aku menarik gas motor pelan, berusaha menenangkan tangan yang gemetar. Hujan masih rintik, namun angin malam semakin tajam, menusuk jaket tipisku yang basah. Jalan sempit di depan tampak semakin gelap, hanya diterangi lampu motor yang berpendar samar. GPS tetap menuntunku ke ganggang yang kurasa asing, meskipun aku merasa seperti pernah melewatinya sebelumnya. Rasanya seperti kota ini berubah sendiri, mengacak rute seakan menunggu sesuatu. Di jok belakang, aku menoleh sekilas. Sekali lagi, kosong. Tapi ada sesuatu yang aneh. Jejak air yang tertinggal di jok sebelumnya seolah bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang melangkah di situ. Aku menelan ludah dan menepikan motor sebentar. Hanya hujan, suara tetesan dari daun dan gemerisik tanah basah yang terdengar. Tidak ada manusia, tapi rasa dingin di punggungku tetap bertahan, seperti sesuatu menempel di jaketku. Aku melanjutkan perjalanan, semakin mempercepat motor agar segera keluar dari gang itu. Tapi setiap belokan, GPS berubah arah, memutar balikku ke jalan yang sama. Seolah rute ini tidak ingin aku sampai ke tujuan, atau ingin menahan sesuatu di belakangku tetap bersamaku. Aku menekan klakson pelan, berharap ada kendaraan lain. Sekali lagi, hanya hening yang menjawab. Tiba-tiba, suara derap sepatu terdengar di jalan basah, dari belakang motor. Napasku memburu, aku menoleh cepat ke spion. Kosong, hanya bayangan pohon dan gerimis hujan. Aku mencoba menenangkan diri, bilang pada diri sendiri ini hanya suara langkah hewan, atau mungkin imajinasiku yang lelah. Tapi suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih cepat, seiring setiap tarikan gas motorku. Aku membuka aplikasi ojolku, berharap bisa melihat lokasi penumpang, tapi layar berkedip, menampilkan pesan sistem yang aneh. Perjalanan tidak dapat diselesaikan. Jantungku berdegup kencang. Ini pertama kalinya aku melihat pesan seperti itu. Biasanya, jika ada kesalahan, aplikasi akan memberi kode error normal. Tapi ini, seperti pesan peringatan, langsung menatap mataku dari layar ponsel. Aku menarik napas panjang dan menegakkan punggung. Tenang, ini cuma malam panjang, bisikku pelan, meskipun suara itu terdengar tidak meyakinkan. Aku menyalakan lampu hazard sebentar, berharap bisa melihat sesuatu yang nyata di sekeliling. Tapi jalan tetap gelap, pepohonan menekuk seolah ingin menelan cahaya motor. Hujan semakin deras, air menetes di helmku, membuat pandangan sedikit kabur. Dan kemudian, sesuatu bergerak di spion. Sekilas bayangan duduk di jok belakang, lebih jelas kali ini. Aku menoleh seketika, kosong, tapi napas berat terdengar di telingaku. Aku menundukkan kepala, jantung seperti berhenti sebentar. Napas itu bukan napasku. Ini napas yang panjang, berat, dan dekat. Seolah seseorang menempel di punggungku, tapi tidak terlihat. Aku mencoba menenangkan diri, menepikan motor di pinggir jalan sempit. Hanya hujan, suara mesin, dan napas yang tidak terlihat. Aku menoleh sekali lagi, spion kosong. Tapi di jok belakang, jejak air bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang baru saja duduk di situ. Tangan gemetar, aku menekan gas lagi. Jalan di depan semakin gelap, GPS semakin aneh, memutar aku melalui lorong-lorong yang tidak kulihat sebelumnya. Aku sadar malam ini tidak seperti biasanya. Orderan ini bukan sekadar orderan. Ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan, sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Sesuatu yang membayangiku, mengikuti setiap putaran roda motorku. Napasku memburu, jantungku berdetak lebih kencang, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku harus tahu siapa penumpang itu, dan kenapa orderan terakhir ini membuatku merasa seperti terjebak di malam tanpa akhir. Dan ketika aku menoleh ke spion lagi, sesuatu tersenyum samar di kegelapan jok belakang. Aku menekan gas motor lagi, tapi hati tetap tidak tenang. Jalanan semakin sempit, pepohonan menjorok ke arah lampu motor. Bayangan mereka menari di aspal basah. Hujan yang tadinya rintik,
kini berubah menjadi gerimis deras, dan angin malam membuat jaketku basah kuyup. Nafasku memburu, tapi aku mencoba fokus pada layar GPS. Namun kali ini, rute yang ditunjukkan aplikasi bergerak sendiri. Belok kanan, belok kiri, lalu tiba-tiba kembali ke jalan semula. Aku mengerutkan dahi. Tidak mungkin, aku sudah melewati persis jalan ini beberapa detik yang lalu. Tiba-tiba, dari jok belakang terdengar suara pelan. "Mas." Aku menoleh cepat, tapi kosong. Tidak ada siapapun, hanya jok hitam motor yang basah. Nafasku memburu, tangan gemetar menahan stang motor. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah bayangan, imajinasi akibat lelah dan hujan. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas seakan semakin dekat ke telingaku. Aku menekan klakson pelan, berharap memberi peringatan pada siapapun, tapi hanya hening yang menjawab. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan, hanya hutan gelap di kanan kiri. GPS tetap bergerak sendiri, mengarahkan ke gang sempit yang bahkan lampunya pun mati. Aku menelan ludah. Jalan ini, aku tahu, ini gang tua yang sering dibilang warga angker. Mereka selalu memperingatkan, kalau malam-malam melewati gang itu, jangan menoleh ke belakang. Tapi sekarang aku terpaksa melaluinya. Saat masuk gang, nafas di jok belakang terdengar lagi, lebih berat, lebih cepat. Aku menoleh sekejap, kosong. Tapi sesuatu bergerak di spion. Sekilas, bayangan samar duduk di jok belakang, membungkuk. Aku menelan ludah, dan motor hampir oleng saat tangan gemetar menahan stang motor. Rasa dingin menyelimuti tubuh, seakan malam itu menembus jaketku, masuk ke tulang. Aku mencoba mengalihkan perhatian pada ponsel. Ada chat dari penumpang. "Mas, jangan lurus, belok kiri." Aku terperangah. Nomor itu sama dengan orderan, tapi status online tertulis offline sejak 3 bulan lalu. Bagaimana mungkin mereka mengirim pesan sekarang? Nafasku tersengal dan tangan yang menahan stang semakin dingin. Aku menepikan motor sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi di jok belakang, bekas jejak air masih bergerak perlahan, seperti ada seseorang baru saja berpindah duduk. Aku kembali melanjutkan perjalanan, menekan gas sedikit lebih kencang. Tapi GPS kembali aneh. Alamat tujuan bergeser, memutarku melalui gang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Aku mulai panik, rasanya seperti terjebak di labirin yang diciptakan oleh malam itu sendiri. Hujan semakin deras, lampu motor berpendar samar di aspal basah, dan suara nafas di belakang semakin jelas. Dan kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Spion di sebelah kiri menampilkan bayangan penumpang. Wajah samar menatap lurus ke mataku. Aku menoleh sekejap, kosong. Tapi saat aku menoleh kembali ke spion, bayangan itu kembali. Lebih jelas, senyumnya samar dan tidak wajar. Jantungku seperti berhenti sebentar. Aku menelan ludah, menekan gas motor sekuat tenaga, tapi gang itu tampak tidak berujung. Semakin panjang, semakin gelap. Aku sadar satu hal, ini bukan perjalanan biasa. Penumpang ini bukan manusia. Orderan terakhir ini tidak akan pernah selesai. Nafas berat itu mengikuti setiap gerakanku. Bayangan samar menempel di spion, dan hujan malam itu semakin terasa seperti peringatan. Aku tidak bisa menoleh lagi, tapi aku juga tidak bisa menghentikan motor. Jalan gelap menanti, dan sesuatu di jok belakang menatapku dengan senyum yang tidak wajar. Aku menelan ludah, menekan gas motor, dan bersiap menghadapi apapun yang menanti di ujung gang itu. Malam ini orderan terakhir ini baru saja mulai menampakkan wajah aslinya. Motor terus melaju, tapi rasa gelisah di dadaku semakin menekan. Jalanan sempit itu sepi, hanya suara hujan yang menetes di daun dan suara mesin motor yang bergemuruh di telinga. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semakin aku melaju, semakin terasa seolah jalan ini hidup. Pohon-pohon menunduk, cabang-cabang menekuk, menutup cahaya lampu motor. Bayangan mereka menari-nari di aspal basah, seperti makhluk gelap yang mengintai dari kegelapan. Aku menoleh ke jok belakang. Sekilas, aku melihat sosok samar, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya masih tidak terlihat, hanya bayangan gelap, tapi nafasnya terasa begitu dekat, menempel di leherku. Tangan gemetar menahan stang motor, jantungku berdetak kencang. Aku berusaha menenangkan diri. Ini hanya lelah, imajinasi. Tapi nafas itu terdengar lagi, berat, panjang, seperti seseorang menempel di punggungku. GPS tetap bergerak sendiri,
dan rute yang ditunjukkan semakin aneh. Jalan yang seharusnya lurus kini berbelok-belok, berputar seperti labirin. Aku mulai menyadari satu hal, aku tidak bisa kembali. Setiap belokan selalu menuntunku ke jalan yang sama. Seakan malam itu ingin menahanku di sini, di jalan yang tidak berujung. Hujan semakin deras, lampu motor berkedip-kedip, dan kabut tipis mulai menutupi pandangan di depan. Aku membuka aplikasi ojol, berharap ada petunjuk baru. Namun, layar berkedip beberapa kali, lalu muncul pesan singkat. "Mas, cepat, jangan lihat ke spion." Aku terkejut. Nomor penumpang tetap sama, status offline bertahan, tapi pesan itu terkirim sekarang. Nafasku memburu, tangan makin gemetar. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah offline selama berbulan-bulan bisa mengirim pesan? Aku menekan tombol hubungi penumpang, tapi hanya terdengar nafas berat, jauh namun terasa dekat di telingaku. Aku menundukkan kepala, mencoba fokus pada jalan, tapi spion sebelah kiri menampilkan bayangan penumpang lagi. Kali ini, bayangan itu sedikit lebih jelas. Aku bisa melihat sosoknya membungkuk, kepalanya condong ke samping, menatap lurus ke mataku. Aku menoleh cepat, kosong. Tapi begitu aku menatap spion lagi, bayangan itu kembali, lebih jelas, tersenyum samar. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan tangan di stang motor, berusaha menenangkan diri, tapi rasa dingin merayap ke seluruh tubuh. Tangan yang basah karena hujan terasa seperti beku. Aku menelan ludah, menekan gas motor lebih kencang. Jalanan semakin sempit, gang yang dilewati semakin gelap, dan kabut menutupi hampir seluruh pandangan. Tiba-tiba, di ujung gang, terdengar suara langkah kaki, lebih dari satu. Seakan mengikuti motorku. Nafasku tersengal. Aku menoleh ke spion, kosong. Tapi di jok belakang, bekas jejak air bergerak lagi. Perlahan, seolah ada seseorang baru saja berpindah tempat. Suara nafas itu semakin jelas. Kini terdengar di kedua telingaku. Aku menundukkan kepala, jantung terasa ingin meledak. Aku sadar satu hal, malam ini bukan hanya gelap, bukan hanya sepi. Ada sesuatu yang aktif, mengawasi, dan mengikuti setiap gerakan motorku. Penumpang itu bukan sekedar penumpang, sesuatu menempel, menghantui, dan membuatku sadar, aku sudah tidak lagi mengendarai motor sendirian. Aku menahan tangan di stang motor, menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi jelas tidak mungkin. Suara nafas itu, bayangan itu, pesan itu, semuanya menunjuk pada satu hal. Orderan terakhir ini jauh lebih berbahaya daripada yang bisa kubayangkan. Dan aku baru saja menyadari, malam ini, aku mungkin tidak akan sampai ke tujuan dengan selamat. Aku menekan gas motor pelan, tapi jantungku masih berdetak kencang. Hujan tidak berhenti, justru semakin deras, menetes di helm dan jaket basahku. Jalanan sempit itu kini benar-benar sunyi, hanya suara mesin motor yang bergaung di dinding gang. Tapi ada sesuatu yang aneh. GPS di ponsel menampilkan rute yang tidak masuk akal. Jalan lurus berubah menjadi tikungan tajam, gang sempit berliku. Kemudian tiba-tiba aku diarahkan kembali ke tempat yang baru saja kulalui beberapa menit lalu. Aku menelan ludah, menepikan motor sebentar. Napasku memburu, tangan gemetar menahan setang motor. Layar ponsel berkedip, dan sebuah chat muncul dari nomor penumpang. "Mas, jangan belok kiri, itu tempatku dulu." Aku menelan ludah lagi. Nomor yang sama, status offline bertahan, tapi pesan itu terkirim sekarang. Aku menekan tombol hubungi penumpang, tapi hanya terdengar napas berat. Jantungku terasa seperti berhenti sebentar. Napas itu, dekat, terlalu dekat. Aku menoleh ke jok belakang, kosong. Tapi di jok, bekas jejak air bergerak perlahan, seakan seseorang baru saja duduk. Aku menatap spion. Sekilas bayangan samar duduk di jok belakang, membungkuk, menatap lurus ke mataku. Aku menoleh sekejap, kosong. Tapi ketika aku menatap spion lagi, bayangan itu kembali, kini lebih jelas, senyum samar terlihat. Aku menelan ludah, menekan gas motor lagi. Jalanan semakin gelap, kabut tipis menutupi hampir seluruh pandangan. Suara langkah kaki terdengar dari belakang, lebih dari satu, seiring aku menekan gas. Aku menoleh sekilas, kosong. Tapi napas di jok belakang terdengar lagi, berat, panjang, seakan menempel di leherku.
Aku menundukkan kepala, mencoba fokus pada jalan, tapi jantungku terus berdegup kencang. Aku sadar, ini bukan lagi perjalanan biasa. Ada sesuatu yang aktif mengikuti, mengawasi setiap gerakanku. Lalu ponselku bergetar. Sebuah notifikasi pesan baru muncul. Mas, jangan berhenti, atau kau akan tetap di sini selamanya. Aku menatap layar dengan mata terbuka lebar. Napasku tersengal. Aku menelan ludah dan menekan gas motor lebih kencang. Gang yang seharusnya berakhir, kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Suara napas di jok belakang semakin jelas, kini terdengar di kedua telingaku. Bekas jejak air bergerak lagi, seolah ada seseorang menempel di jok. Aku menoleh sekali lagi ke spion, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Sosok itu menatap lurus ke mataku, wajah samar tapi jelas tersenyum. Matanya seolah menembus ke dalam jiwaku. Aku menekan gas motor sekuat tenaga, tapi gang itu seakan membentang tanpa akhir. Aku sadar, satu hal, orderan ini bukan sekedar perjalanan. Penumpang ini bukan manusia. Malam ini, aku terjebak di antara jalan, hujan, dan bayangan yang mengikuti. Napasku tersengal, tangan gemetar, dan aku tahu, jika berhenti sekarang, aku mungkin tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan ini. Aku menundukkan kepala, menahan napas, dan menekan gas motor. Malam itu, jalan gelap menunggu. Bayangan di jok belakang menatapku, dan pesan misterius itu terus terngiang di telinga. Jangan berhenti, atau kau akan tetap di sini selamanya. Dan aku tahu, malam ini, orderan terakhir ini baru saja menampakkan wajah aslinya. Motorku terus melaju, tapi rasa takut sudah menenggelamkan logika. Jalan yang kulalui kini terasa seperti labirin yang hidup. Belokan demi belokan menyesatkan, seolah malam itu sendiri menertawakanku. Hujan deras menetes di helm, jaket basah menempel di kulit, dan napasku memburu seperti seseorang mengejar dari belakang. Tapi aku sadar, yang mengejarku bukan manusia biasa. Aku menoleh ke jok belakang. Sekali lagi, bayangan itu muncul. Kali ini lebih jelas. Sosok tinggi, membungkuk, dengan kepala sedikit miring. Wajahnya samar, tapi matanya menatap lurus ke mataku. Aku menoleh sekejap, kosong. Namun saat kulihat spion lagi, bayangan itu bergerak, lebih dekat. Senyum samar menghiasi wajahnya, tidak wajar, seperti memutar dunia di sekelilingku. Motor hampir oleng saat tangan gemetar menahan stang. Aku menekan gas sekuat tenaga, tapi jalan di depanku tidak berubah. Gang sempit itu seperti memanjang tanpa ujung, kabut menutupi hampir seluruh pandangan. GPS tetap bergerak sendiri, menuntunku ke jalan yang sama, tapi aku tahu, tujuan itu bukan tempat biasa. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari jok belakang, pelan tapi jelas. Mas, lihat aku. Aku menoleh seketika, kosong. Tapi napas itu terasa di leherku. Tangan gemetar, jantung berdetak kencang. Aku hampir kehilangan kendali motor. Aku menundukkan kepala, mencoba fokus pada jalan. Tapi bayangan di spion menempel, bergerak seiring aku mengerem motor pelan. Dan kemudian, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti sejenak. Di spion, bayangan penumpang menyerupai diriku sendiri. Sama persis, dari jaket, helm, hingga wajah samar. Napasku tersengal. Aku menoleh sekejap, motor kosong. Tapi begitu kulihat spion lagi, sosok itu kembali, tersenyum. Jantungku seperti berhenti. Aku sadar, ini bukan hanya horor biasa. Penumpang itu adalah bayanganku sendiri atau sesuatu yang meniru diriku. Aku menekan gas motor lagi, memacu motor secepat mungkin, tapi jalan di depanku semakin menyesatkan. Gang sempit, pepohonan menjuntai, kabut tebal, semuanya seperti ingin menahanku di sini. Napas di jok belakang terdengar lagi, berat, panjang, mengikuti setiap gerakanku. Aku mencoba mengingat jalan pulang, tapi semuanya tampak berubah. GPS menunjukkan rute yang aneh, rumah-rumah tampak kosong, lampu mati. Aku mulai panik, menepikan motor sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu aku menoleh ke spion, bayangan itu tetap menatapku. Senyum samar di wajahnya semakin jelas. Aku menelan ludah. Ini bukan sekedar penumpang, ini bukan manusia. Ini sesuatu yang mengambil bentukku, mengikuti setiap langkahku, menunggu saat yang tepat untuk...
entah apa. Aku menekan gas motor lagi, menembus hujan, kabut, dan gelap, tapi jalan tetap berliku, semakin panjang. Aku sadar satu hal, aku tidak lagi mengendalikan perjalanan ini. Malam, hujan, bayangan di jok belakang, pesan misterius, semuanya menuntunku ke satu arah. Satu hal yang pasti, orderan terakhir ini akan mengubah malamku selamanya. Aku menundukkan kepala, menahan napas, dan memacu motor. Bayangan di spion mengikuti setiap gerakanku, menatapku dengan senyum yang tidak wajar. Dan aku tahu, tidak ada jalan kembali. Aku menekan gas motor sekuat tenaga, tapi jalan di depan seperti menelan cahaya lampu motor. Kabut tebal menutupi pandangan, pepohonan menjuntai seperti tangan gelap yang ingin meraih. Napasku memburu, tangan gemetar menahan setang, dan di jok belakang, napas itu semakin berat, terasa menempel di leherku. Tiba-tiba motor tersendat. Mesin mati mendadak, di tengah gang sempit yang gelap dan sunyi. Aku menekan starter, tapi hanya terdengar bunyi klik, tidak hidup. Napasku tersengal. Aku menoleh ke jok belakang, bayangan itu muncul. Kini tidak samar lagi. Sosok tinggi, membungkuk, wajahnya samar tapi matanya menatap lurus ke mataku. Napasku membeku. Aku mencoba menendang motor, tapi kakiku gemetar. Suara napas di belakang semakin keras. Kini terdengar di kedua telingaku. Aku menoleh perlahan ke spion, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Sosok itu bukan lagi bayangan. Wajahnya persis seperti diriku, tapi senyumnya menyeramkan, tidak wajar, seakan menertawakanku dari dalam. Aku menelan ludah, tangan gemetar menahan setang motor yang mati. Aku sadar satu hal, ini bukan sekadar orderan biasa. Penumpang ini mengambil wujudku, meniru setiap gerakanku, mengikuti setiap langkahku. Aku merasa seperti dipermainkan malam itu sendiri. Hujan deras menetes di helm. Jaket basah menempel di kulit. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri. Tapi suara napas itu semakin dekat. Aku menoleh sekilas, dan sosok itu muncul di samping motorku, di jalan basah. Meski aku yakin, tidak ada jalan bagi seseorang berjalan di sana. Aku menjerit, menendang motor, tapi tidak bergerak. Napasku tersengal, jantungku berdetak cepat. Sosok itu mencondongkan kepala, tersenyum lebih lebar. Suara itu terdengar jelas, bukan lagi dari jok belakang, tapi di telingaku, di kepalaku. Selamat datang di perjalanan terakhirmu. Aku mencoba memutar motor, menekan gas, tapi roda seperti tertahan. Hujan dan kabut menutupi semua arah. Aku menoleh ke jok belakang, kosong. Tapi di spion, wajahku tersenyum padaku. Aku berbalik ke jalan, dan sosok itu ada di depanku, di tengah gang sempit. Tidak ada jalan keluar. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Napasku tersengal, tangan gemetar, tubuh basah kuyup. Aku sadar satu hal, orderan terakhir ini bukan sekadar perjalanan. Ini perang antara hidup dan malam itu sendiri. Dengan tangan gemetar, aku menutup mata sebentar. Saat membuka lagi, sosok itu mulai mendekat. Dan aku tahu, malam ini, orderan terakhir akan menentukan apakah aku kembali ke dunia nyata atau tetap terjebak selamanya dalam bayangan. Aku menahan napas, menekan gas sekali lagi. Jalan gelap, kabut tebal, hujan deras, dan sosok itu semakin dekat. Senyum menyeramkan menatap aku. Malam ini, aku menghadapi orderan terakhir. Dan malam itu tidak akan pernah sama lagi. Hujan deras menetes di helm, menutupi pandangan. Aku menahan napas, tangan gemetar memegang setang motor yang mati. Sosok itu berdiri di depan, tinggi, membungkuk, wajahnya persis seperti diriku. Senyum menyeramkan yang sama, menatap lurus ke mataku. Napasku tersengal, jantung berdegup kencang. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa tetap diam. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Otakku berpikir cepat, jika aku tidak bergerak, aku akan tetap di sini, di hadapan sosok itu, selamanya. Aku menendang motor, memutar setang, mencoba menembus kabut dan hujan. Tapi roda tidak bergerak, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sosok itu melangkah lebih dekat. Napasnya terdengar di telingaku, berat dan panjang, seakan menembus ke dalam kepala. Aku menoleh ke jok belakang, kosong. Tapi di spion, wajahku menatapku, senyum menyeramkan itu semakin jelas.
Aku menelan ludah, mencoba menenangkan tangan gemetar yang memegang setang. Dengan keberanian terakhir, aku menepikan motor ke sisi jalan. Aku turun, kaki basah kuyup, dan berdiri di depan motor. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Aku menelan ludah, suara hujan dan kabut tebal seakan menahan napasku. Dengan suara bergetar, aku berteriak, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Sosok itu mencondongkan kepala, senyum tidak berubah. Napasnya terasa di kulitku. Dan kemudian, suara itu terdengar, bukan di telingaku, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Aku adalah perjalanan yang belum selesai, orderan terakhirmu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menyadari, ini bukan manusia, bukan makhluk biasa. Ini adalah bayangan, manifestasi dari ketakutanku, dari malam yang menelan kota, dari diriku sendiri. Sosok itu meniru semua gerakanku, semua ekspresiku, semua ketakutanku. Aku mencoba mundur, tapi tanah basah membuat kaki tergelincir. Sosok itu maju selangkah, dan napasnya terasa di leherku. Aku menundukkan kepala, mencoba menatap wajahnya, tapi bayangan itu menatapku melalui mata yang persis sama dengan mataku sendiri. Dengan sisa keberanian terakhir, aku berlari ke motor, menekan gas motor sekuat tenaga. Kali ini, roda bergerak. Aku melaju melalui kabut, hujan, dan jalan sempit. Bayangan itu mengikuti dari belakang, tapi semakin aku memacu motor, semakin samar ia terlihat. Napasku tersengal, tapi aku tidak berhenti. Di spion, bayangan itu menghilang perlahan, meninggalkan jejak kabut tipis. Jalan mulai terbuka, pepohonan menjauh, lampu kota mulai terlihat samar di kejauhan. Aku menatap jalan di depan, napas memburu, tubuh basah kuyup, tapi aku tahu satu hal, aku berhasil melarikan diri, setidaknya untuk saat ini. Tapi suara terakhir terdengar di kepalaku, samar, mengancam. Orderan terakhir, belum selesai. Aku menelan ludah, menatap gelap di belakangku, dan sadar, malam itu belum berakhir. Hujan mulai mereda, tapi kabut tebal masih menggantung di jalan sempit itu. Motor melaju pelan, ban menempel di aspal basah. Napasku masih tersengal. Aku menoleh ke spion beberapa kali. Kosong. Tidak ada sosok yang meniru atau menatapku. Lampu kota mulai terlihat di kejauhan. Hati kecilku bernapas lega. Aku pikir malam itu akhirnya berakhir. Tapi ketika aku memasuki jalan utama, lampu motor menyorot sesuatu yang membuat darahku membeku. Di trotoar, seorang penumpang berdiri, basah kuyup, menatap lurus ke mataku. Matanya samar, tubuhnya mirip dengan orang biasa, tapi aura di sekitarnya berbeda. Aku menelan ludah. Nomor di ponsel muncul lagi. Orderan terakhir masih aktif. Aku mencoba mengingat semua yang terjadi. Bayangan di jok belakang, napas berat, pesan misterius, GPS yang berputar-putar. Semua terasa nyata. Aku menekan gas motor untuk menghindar. Penumpang itu tersenyum samar, perlahan-lahan menghilang ke kegelapan. Napasku tersengal, tubuh gemetar. Aku pikir malam itu selesai. Aku menepi di depan rumah, membuka garasi motor, dan menatap helmku yang basah. Napasku masih memburu. Ketika aku menoleh ke layar ponsel, aplikasi ojolku masih menampilkan satu orderan aktif. Orderan terakhir di tengah malam. Aku membuka detailnya, dan alamat tujuan bukan alamat biasa. Itu alamat rumahku sendiri. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke belakang. Kosong. Jalan sepi, hanya lampu kota yang berkelap-kelip. Tapi di jok belakang motor, ada bekas jejak air. Perlahan, jejak itu bergerak, menyebar ke seluruh jok. Napasku tersengal. Aku menatap helm, menatap jalan, menatap ponsel, dan pesan muncul lagi. Orderanmu belum selesai. Tubuhku gemetar. Aku menyadari satu hal. Malam ini, malam itu, orderan terakhir tidak akan pernah benar-benar selesai. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan, tidak ada hujan malam yang bisa menghapusnya. Sesuatu mengikuti, sesuatu menunggu, dan entah kapan orderan itu akan memanggilku lagi. Aku menundukkan kepala, tangan gemetar menahan stang motor. Malam itu, aku menyadari satu kengerian yang paling nyata. Orderan terakhir bukan sekadar perjalanan. Ini adalah kutukan,
perjalanan yang mengikat antara dunia nyata dan bayangan, antara aku dan malam yang tak berujung. Aku menekan gas motor sekali lagi, menembus jalan gelap. Napasku memburu, jantungku berdetak kencang. Tapi aku tahu, bayangan itu, pesan itu, dan hujan malam itu akan selalu ada. Selamanya, di setiap order yang kulayani, di setiap tikungan jalan malam. Dan, di spion, tanpa kusadari, bayangan itu tersenyum. Malam itu berakhir, tapi orderan terakhir tidak pernah benar-benar selesai. Bayangan di jok belakang, napas berat yang mengikuti setiap langkah, dan pesan misterius di ponsel, semuanya masih ada. Aku pulang, basah kuyup, napas tersengal, tapi aku tahu satu hal pasti. Malam itu dan orderan terakhir itu akan selalu menunggu di tikungan jalan yang gelap, di setiap gang sepi, di setiap hujan deras. Jadi, jika suatu malam kalian menerima orderan tengah malam yang tak pernah selesai, ingatlah, beberapa perjalanan tidak boleh diikuti sampai selesai.